Semua orang bilang hawa kamarku itu aneh, tapi aku baru benar-benar percaya setelah aku tahu siapa penghuni kamar ini sebelum aku. Kalau kalian dikasih kamar kos yang ukurannya luas banget, furniturnya sudah lengkap, terus harganya cuma 500 ribuan sebulan, dengan alasan sudah kosong selama setahun. Kalian mau nggak? Jujur awalnya aku nggak mikir yang aneh-aneh sama sekali. Karena aku ini tipikal orang yang logis dan gak gampang percaya sama hal-hal mistis ataupun cerita hantu. Bahkan saat ibu kosku bilang kalau kasur lemari, pakaian sampai bantal yang ada di kamar itu masih peninggalan penghuni lama dan sengaja tidak dibuang, reaksi aku cuma mikir, ya sayang aja kalau diganti, toh kondisinya masih bagus banget. Tapi lama-kelamaan anehnya itu mulai kerasa. Dan anehnya itu bukan dari aku dulu, tapi dari orang-orang yang datang ke kamarku. Yang pertama teman sekamarku. Dia nginap di sini sekitar 3 hari. Gak lama setelah dia datang, dia langsung ngeluh sering banget ketindihan. Sampai akhirnya dia benar-benar mutusin buat pindah. Karena sempat mengalami kesurupan juga di kamar ini. Setelah dia pergi, otomatis aku tinggal sendiri. Tapi keanehan itu gak berhenti sampai di situ. Setiap kali ada orang baru yang mau datang ke kamar ini, mereka selalu bilang hal yang sama. Ada yang ngerasa kayak ngelihat sosok perempuan, ada yang lagi berdiri di pojokan kamar, ada juga yang baru-baru buka pintu, tiba-tiba mukanya berubah pucat dan langsung gak mau masuk lagi. Bahkan abang kurir paket yang biasanya nganterin barang pun gak mau lagi naik ke lantai 2. Dia sengaja titipin paket aku di warung depan rumah karena ngerasa gak nyaman sama lorong kos ini. Tapi dia pas aku tanya dia gak bilang apa-apa. Sampai suatu hari badan aku ngerasa capek banget dan aku manggil tukang pijat langgananku ke kamar. Pas lagi mijet di bagian punggung, tiba-tiba gerakan tangannya berhenti di tengah-tengah. Aku nengok mukanya udah pucat banget. Keringat dingin terus dia bilang dengan suara gemetar kalau dia ngelihat seseorang lagi berdiri tepat di belakang badanku. Waktu itu aku tetap keras kepala. Aku tetap gak percaya. Sampai akhirnya ada satu malam di mana aku mulai sadar. Ada hal-hal kecil selama ini sengaja aku abaikan karena logikaku menolak percaya. Malam itu suasananya sepi banget. Dan entah kenapa aku iseng memeriksa bagian belakang lemari baju peninggalan itu. Nah di sela-sela yang sempit itu, jariku menyentuh sesuatu. Sebuah buku harian lusuh. Dan pas aku tarik buku itu, bau kertasnya benar-benar persis sama kayak wangi bantal yang aku pakai buat tidur setiap malam. Padahal kamar ini katanya udah kosong setahun. Harusnya kan baunya bau apek ya. Tapi bantal ini kok selalu wangi. Nah, saat aku buka lembar demi lembar buku harian ini, nah di situ aku mulai gemetaran. Disitulah semua logika aku sepertinya mulai runtuh. Ternyata perempuan penghuni sebelumku ini adalah seorang perantau. Jadi di buku ini dia cerita betapa hancurnya dia karena terjebak janji manis seorang pria. Dia mencintai pria itu, berharap mau menikahinya, tanpa pernah dia tahu kalau ternyata pria ini sebenarnya sudah punya istri di kampung halamannya. Jadi saat si pria ini memilih untuk balik ke keluarga aslinya, perempuan ini ditinggal sendirian di kamar kos ini. Jadi dalam keadaan hamil dan penderitanya itu gak cuma berhenti sampai di sini. Di waktu yang bersamaan, dia juga baru kena PHK di tempat kerjanya. Kalian bayangin rasanya jadi dia di perantauan, gak punya kerjaan, dihianati, dan ada nyawa yang sedang tumbuh di perutnya. Nah, di sana ada satu halaman, dia sempat nulis kalau dia tuh benar-benar mau banget pulang kampung, tapi dia terlanjur malu sama keluarganya. Tapi kalaupun harus bertahan di perantauan pun rasanya itu
disiksa hidup-hidup setiap hari. Jadi tulisan di lembar terakhir buku itu yang benar-benar bikin bulu kundukku merinding. Dia nulis ini, kalau aku nggak bisa memilih kamu di dunia ini, setidaknya biarkan aku tetap di sini di tempat kita pernah bahagia. Nah, malam itu aku benar-benar nggak bisa tidur. Aku baru paham kenapa ibu kos nggak pernah mau buang barang-barang peninggalan ini. Dan ternyata dulu setiap kali barang-barang itu mau dipindahin atau mau dibuang, malamnya ibu kos ini bermimpi. Jadi ada seperti suara tangis perempuan selalu kedengaran yang keluar dari dalam balik lemari. Dan mimpi itu sering datang setiap kali dia mau memindahkan barang-barang ini. Dan yang paling bikin aku merinding tau gak? Pas aku balik badan mau benerin posisi tidur, aku nemuin sehelai rambut panjang di bawah bantal yang baru saja aku ganti. Rambutnya itu panjang sekitar 30 cm. Sementara rambutku kan pendek ya. Nah, jadi warnanya itu hitam, tebal. Kelihatannya ini rambutnya sangat terawat. Anehnya, rambut itu terus-terus muncul di bawah bantal. Padahal aku udah buang loh berkali-kali ke tempat sampah. Besok malamnya, pas aku mulai merem lagi nih, dan hampir terlelap, aku ngerasa ada hembusan angin yang dingin banget tepat di lubang telingaku. Disusul sama rasa kayak geli, kayak ada sapuan lembut di ujung rambut panjang dan lewat di atas wajahku. Seperti itu. Aku nggak tahu ini psikologisku yang udah terganggu atau gimana, aku tidak tahu. Nah, aku langsung tersentak bangun. Kamar rasanya dingin banget. Padahal cuaca di luar malam itu lagi panas-panasnya. Karena ketakutan dan bingung harus mau ngapain, aku akhirnya ngambil Alkitab yang aku taruh di atas kepalaku sesuai dengan pesan ibuku dulu di kampung supaya pikiran aku tenang. Jadi malam itu aku berhasil tidur lelap, tapi besok paginya pas aku angkat Alkitab dari bantal itu, rambut panjang itu ada di sana. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Siangnya aku coba keluar kamar dan nanya-nanya ke tetangga kos sebelah. Nah, aku tanya pelan-pelan, Mbak, penghuni kamar nomor 7 sebelum aku dulu itu kemana ya Mbak? Tapi kalian tahu gak respon mereka? Itu aneh banget. Jadi ada yang mukanya langsung tegang, ada yang tiba-tiba alasan mau masak, bahkan ada yang langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Nah, pas aku tanya ke ibu kos langsung, jawabannya datar banget, kayak udah disiapin gitu loh sebelumnya. Jadi cuma bilang, oh, penghuni itu dulu meninggalnya di rumah sakit kok, Neng. Katanya punya penyakit lambung atau GERD. Aku sempat berusaha percaya sama alasan itu, sampai akhirnya kesehatan fisikku sendiri mulai drop karena terus-terusan stres di kamar itu jadinya. Karena badanku makin drop, aku panggil lah lagi ibu tukang urut tadi, ibu langgananku yang dulu sempat ketakutan di kamarku. Nah, pas lagi ngurut di area bahu, suasana kamar hening banget itu. Tiba-tiba si ibu tua ini nengok ke kanan kiri lalu nanya dengan suara yang pelan hampir berbisik. Neng, selama tinggal di sini nggak pernah diganggu? Ya aku nggak paham maksudnya diganggu sama siapa gitu loh. Tapi aku mulai nangkep dia mau ngomong apa. Dari dialah kebenaran kelam yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh ibu kosan aku akhirnya terbongkar. Jadi perempuan penghuni sebelum aku ternyata nggak pernah meninggal di rumah sakit karena penyakit lambung. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri tepat di atas kasur ini gitu loh. Jadi pas di kamar nomor 7 ini. Karena tekanan hidup yang udah gak sanggup lagi dia tanggung sendiri. Mendengar itu jantungku rasanya mau copot. 1 minggu setelah tahu kenyataan itu, sebenarnya aku gak percaya ngoror gitu. Aku gak pakai mikir lama lagi, aku langsung beresin semua barangku ke dalam koper dan memutuskan buat angkat kaki hari itu juga. Oh iya, waktu aku lagi beres-beres baju di dalam koper hari itu, ibu kos sempat datang ke kamar sambil bawa bantal baru berselimut plastik. Dia ngeliat aku yang lagi buru-buru terus nanya dengan muka yang kelihatan bingung banget. Neng, bantal peninggalan yang di kasur kemarin mana ya? Kok gak ada?
Padahal kan ibu sengaja taruh di dalam lemari berkunci di lantai 3. Belum sempat loh ibu turunin ke kamar ini sejak kejadian perempuan itu. Aku langsung terdiam di pojokan kamar, badanku kaku banget. Kalau bantal peninggalan yang asli masih dikunci rapat di lemari lantai 3, terus bantal wangi yang aku pakai tidur setiap malam selama ini, yang posisinya selalu tepat di bawah kepalaku itu punya siapa? Oh my god, aku berinding banget. Jadi, dari kejadian ini aku belajar satu hal. Terkadang bukan hantu atau sosok astral yang harus kita takuti, tapi sisa-sisa kesedihan, kekecewaan, dan energi keputusasaan yang ditinggalkan oleh seseorang di sebuah tempat. Dan buat kalian yang sekarang lagi sibuk cari kamar kos, hati-hati kalau nemu kamar yang luas banget, furniturnya lengkap, tapi harganya terlalu murah. Karena di sana, di kamar itu, bisa jadi kalian gak benar-benar tinggal sendirian.